semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya ya. Dan buat teman-teman yang mau mendukung channel ini atau teman-teman yang mau request saham yang akan dibahas, bisa tulis di kolom komentar atau bisa follow IG saya ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Kita lanjut dari indeks teman-teman ya, indeks harga saham gabungan. Nah, skenario kita kemarin berjalan di indeks hari ini teman-teman, di mana indeks hari ini sempat menyentuh level low-nya di sekitaran 6481 di support kotak kuning yang pernah kita gambar beberapa hari yang lalu ya. Ini juga merupakan target penurunan dari pattern rising wedge-nya. Jadi apakah ini petanda indeks akan bullish? Iya, tapi ini sebenarnya petanda bahwa tren indeks ini belum patah teman-teman ya. Ini adalah sinyal positif karena dengan mantulnya indeks hari ini artinya trennya belum patah teman-teman ya. Trennya belum patah, indeks masih uptrend, jadi masih ada potensi sampai akhir tahun ini indeks akan kembali break all time high ya teman-teman ya. Kita harapkan indeks di Januari 2021 bisa ke 7000 teman-teman ya. Oke, itu saja untuk indeks. Kemudian saham pertama yang akan kita bahas adalah saham BRMS atau Bumi Resources Mineral teman-teman ya. Nah, BRMS ini pernah kita bahas sebelumnya. Saya juga bahas saham ini ya. Saya juga bahas saham ini. Tapi saya udah taking profit setengahnya teman-teman ya. Masih sisa setengah, masih saya hold. Dan hari ini ya, BRMS ini terlihat mantul di support teman-teman ya. Hari ini terlihat mantul di support. Nah, ini support yang kita gambar sebelumnya. Hari ini terlihat kembali adanya rejection di area support, jadi masih ada potensi untuk saham ini kembali melanjutkan kenaikan. Dan kalau kita lihat dari segi volume dia turun pun menurun ya, terus menurun. Jadi menurut saya buat teman-teman yang baru mau entry buy dari harga sekarang ya, menurut saya cukup oke. Teman-teman bisa buy harga sekarang, stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 112 atau 1110 ya, itu supportnya. Tapi risknya cukup moderat. Misalnya kalau kita set plan ya, teman-teman buy harga sekarang di 115. Semisal teman-teman pasang stop loss di bawah 1110 atau 1109 ya, itu risknya 5% ya. Risknya 5%, kemudian rewardnya di mana? Rewardnya di sini, di high sebelumnya di sekitaran harga 125 sampai 126, itu di 10%. Jadi risk to reward ratio sebenarnya masih oke. Nah, jika nantinya ini mampu di break oleh BRMS, maka potensi BRMS ini akan membuat sweep high baru di sekitaran harga 140. Jadi menurut saya BRMS ini untuk saat ini cukup oke ya, cukup menarik dari segi price volume oke, dari segi pattern pun menurut saya ini masih oke. Trennya masih uptrend teman-teman ya. Oke, itu untuk BRMS. Kemudian yang berikutnya ada saham Bukalapak. Nah, untuk Bukalapak ini sebelumnya udah pernah kita bahas juga teman-teman ya. Bukalapak ini sebelumnya udah pernah kita bahas, dan beberapa hari terakhir sahamnya terus mengalami penurunan. Di sini ada pattern falling wedge. Sebelumnya pernah kita sarankan buy pas dia break, kemudian saya kena trailing stop ya, kena trailing stop di sini. Nah, kemudian sahamnya terus turun di sini. Ini namanya pattern lanjutan ya, rectangle pattern, karena trennya masih downtrend. Ini rectangle pattern. Kemudian kalau kita pasang target penurunan, maka kita bisa pasang set di sini. Dan sebenarnya target penurunan dari Bukalapak ini sudah tercapai teman-teman ya. Jadi untuk saat ini teman-teman yang masih tertarik untuk beli saham ini, wait and see terlebih dahulu. Tunggu dia membuat pola konsolidasi. Apakah itu nantinya akan jadi volume wedge lagi, atau double bottom, atau mungkin sebuah sideways area. Kalau dia sudah break dari pola konsolidasinya itu, maka teman-teman boleh re-entry untuk saham Bukalapak ini.
untuk saat ini menurut saya belum menarik ya. Belum menarik karena sahamnya masih terus mengalami penurunan. Oke, itu saja untuk Bukalapak ya. Mungkin nggak besok ini ribuan, mungkin saja teman-teman, mungkin saja kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di market. Tapi kalau kita ikut technical analysis, akan lebih baik untuk kita tunggu dulu dia membuat pola-pola konsolidasi ya, untuk memastikan apakah nantinya Bukalapak ini akan adanya perlawanan di area bawah ini. Kalau misalnya nanti nggak ada perlawanan di area bawah ini, maka potensi ini untuk kembali lanjut turun ya. Dan karena ini saham yang baru IPO, di bawahnya itu udah nggak ada support lagi, jadi penurunannya kita nggak tahu sampai kapan teman-teman ya. Oke, itu untuk saham Bukalapak. Kemudian yang berikutnya ada saham Adikarya. Untuk Adikarya ini sendiri ya, mengikuti pola dari indeks teman-teman ya. Mengikuti pola dari indeks, di sini pernah kita sarankan buy sebelumnya, dan sebenarnya kalau teman-teman yang nggak set trailing stop sekarang masih profit teman-teman ya. Tapi kalau saya sendiri, kalau saya buy betul saya nggak buy saham ini. Kalau saya buy, saya biasanya set trailing stop di sini, di sekitaran di bawah 1080. Karena kalau kita lihat di sini juga ada pattern, kita hapus dulu ini ya. Di sini juga ada pattern yang namanya rising wedge teman-teman ya. Ada pattern rising wedge, di sini dia sudah dijebol, maka buat teman-teman yang set trailing stop harusnya teman-teman sudah sell ketika dia jebol dari rising wedge-nya ini. Nah, untuk saat ini ya, kalau kita cari area entry yang menarik, sebenarnya tadi pagi itu area entry yang menarik teman-teman ya, karena tadi pagi itu dia sempat berada di supportnya di sini, dan memang terlihat di sini ada rejection di area supportnya. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang tertarik untuk buy saham ini di harga sekarang, maka teman-teman buy di harga sekarang, stop lossnya teman-teman bisa set di bawah sini, di bawah 1025, atau teman-teman bisa set stop lossnya di bawah 1000, karena 1000 merupakan support psikologis untuk semua saham teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman set stop loss di bawah 1000, risknya untuk saat ini cukup moderat ya, hampir di sekitaran 6-7%. Jadi teman-teman gunakan money management dan risk reward teman-teman masing-masing ya. Oke, itu untuk saham Adikarya. So far ini masih konsolidasi di pattern yang namanya inverted head and shoulders teman-teman ya, dimana kalau nantinya 1200 ini mampu di break ke atas, maka potensi untuk Adikarya ini cukup menarik ya, bisa saja kembali ke sekitaran 1700-an. Jadi ya masih layak untuk teman-teman perhatikan saham ini. Oke, itu untuk saham Adikarya. Kemudian yang berikutnya ada saham ESA. Untuk saham ESA ini sebelumnya pernah masuk ke dalam watchlist mingguan kita teman-teman ya. Dan posisi sekarang ya, buat teman-teman yang ikut masih ada floating profit teman-teman ya. Buat teman-teman yang mungkin nggak set trailing stop, harusnya di posisi sekarang masih ada floating profit. Dan kalau kita lihat ya dari segi price volume maupun chart pattern, menurut saya ESA ini masih cukup oke ya. Kalau kita lihat dari segi dia turun ya, 4 candle terakhir dia turun, itu volumenya kecil-kecil teman-teman ya, kecil-kecil. Jadi menurut saya masih ada potensi untuk ESA ini kembali melanjutkan kenaikan. Nah, di sini juga ada pattern yang namanya cup and handle teman-teman. Di sini ada resisten, kemudian di sini ada cup-nya, dan di sini ada handle-nya. Maka jika nantinya 390 ini mampu di-break oleh ESA, potensi untuk kembali mengajukan kenaikan menyentuh resistennya dulu di 418, kemudian berikutnya di sekitaran harga 490. Jadi cukup menarik ya kalau kita lihat dari
chart pattern, kemudian price volumenya juga oke. Jadi buat teman-teman yang sudah buy di harga sebelumnya ini masih layak untuk diperhatikan, masih layak untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, karena sekarang risknya sudah cukup tinggi ya, teman-teman kalau baru mau buy, maka teman-teman buynya sistem nyicil teman-teman ya, nyicil dulu, kalau dia turun lagi cicil lagi, kalau dia turun lagi sampai ke supportnya ini, maka teman-teman cicil lagi. Nah, kalau dia break ke atas, maka teman-teman bisa averaging up ketika dia breakout dari patternnya ini. Oke, itu untuk ESA. Kemudian yang berikutnya ada saham ELSA. Untuk saham ELSA ini sendiri sebelumnya pernah kita bahas juga ya. Sebelumnya juga udah pernah kita bahas, dan sesuai dengan analisa kita, ketika dia nggak mampu bertahan di area supportnya ini ya. Di sini terlihat dia jebol area support ya. Di candle ini dia jebol area support, kemudian dua candle dia retest dan nggak mampu kembali ke atas supportnya, dan hari ini dia ke support berikutnya di sekitaran harga 278. Nah, buat teman-teman yang masih tertarik untuk bahas saham ini, posisi sekarang sedang berada di area supportnya. Jadi buat teman-teman yang baru mau buy, ini sifatnya spekulatif ya, sifatnya spekulatif karena sahamnya masih turun, maka ini sahamnya spekulatif. Nah, buat teman-teman yang mau nunggu, kita bisa tarik garis trendline di sini ya. Tunggu dia break dari trendline-nya ini. Kalau dia mampu break dari trendline-nya ini, maka teman-teman boleh ikutan entry, atau teman-teman bisa tunggu dia break kembali di atas ini, di atas 294. Kalau ini nantinya mampu lewat lagi, maka potensi untuk kembali melanjutkan kenaikan di saham ELSA ini cukup oke. Ada potensi ini adalah swing low-nya, kemudian berikutnya dia akan potensi akan membuat swing high lagi. Tapi karena sahamnya sekarang masih turun, maka teman-teman bisa wait and see terlebih dahulu. Atau teman-teman yang suka spekulatif, teman-teman buy dari harga sekarang, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya teman-teman bisa set di bawah 270. Low risk ya, low risk tapi spekulatif. Oke, itu untuk saham ELSA. Kemudian yang terakhir ada saham BBKP. BBKP ini perdagangan R-nya kalau nggak salah sudah selesai teman-teman ya, sudah selesai. Nah, teori 3 kali ARB kita waktu terakhir kali kita bahas ARB ini berlaku teman-teman ya. Di sini dia ARB 1, 2, 3, dan pas ketiga dia mantul ya, mantul dengan volume. Ya, buat teman-teman yang sebelumnya berani spekulatif di 3 kali ARB, maka harusnya sekarang ada di posisi yang masih profit. Nah, untuk sekarang kalau kita lihat secara teknikal ya, sebenarnya BBKP ini sekarang posisinya sedang berada di area support konsolidasinya teman-teman ya. Area support konsolidasinya di sini ada di demand area di sekitaran harga 284 sampai 298, itu kita belokkan ke 300. Di sini ada demand area. Buat teman-teman yang yakin ya, yang mungkin sudah analisa fundamental atau peluang saham ini in the future ya, ke depannya, maka harga sekarang menurut saya cukup oke ya untuk teman-teman mulai cicil saham ini, karena saham ini sedang berada dekat dengan demand areanya. Maka teman-teman bisa pakai metode cicil di saham ini kalau teman-teman memang sudah analisa fundamental maupun prospek dari perusahaan ini. Kalau misalnya teman-teman mengenalkan chart pattern, maka di harga sekarang menurut saya belum oke, karena belum terkonfirmasi dia mampu bertahan di atas resistennya. Maka untuk selanjutnya bisa teman-teman perhatikan area ini, area 332. Kalau nantinya 332 itu mampu di break ke atas, maka potensi untuk saham BBKP ini menurut saya cukup oke, cukup menarik. Masih ada peluang selanjutnya untuk kembali membuat swing high ke resistennya di sekitar harga 416. Jadi tunggu dia breakout, atau teman-teman yang mau spekulatif ya cicil di harga sekarang. Oke, itu untuk BBKP, dan sekaligus mengakhiri pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam dan salam cuan.